Protes ceramah Ustaz jelek-jelekan kepala negara, jemaah hampir dikeroyok. Kita di sini semua banyak, saya katakan, kepala, otomatis pola pikirnya juga berbeda. Oleh karena itu, kalau menurut saya, Pak Ustadz, ketika kita menyampaikan dakwah, tak perlu kita menjelek-jelekkan, apalagi itu kepala negara. Kalau ada Ustadz hari ini menjelek-jelekkan kepala negara sendiri, kita semua berpikir, kalau ada orang yang mau menjelek-jelekkan ayahnya, itu bagaimana? Baru ini media sosial sedang diramaikan dengan video detik-detik jelang persekusi seorang jemaah kajian. Jemaah tersebut nyaris dikeroyok oleh pendukung seorang ustaz lantaran menyampaikan protes atas isi kajian yang sedang mereka dengarkan. Dikutip dari akun Twitter @murtadaone1, terlihat seorang jemaah yang berdiri untuk menyampaikan pertanyaannya. Dengan lembut, jemaah itu lantas menyampaikan komplain terhadap isi ceramah yang baru didengarnya. Secara spesifik dalam protesnya, jemaah berpeci hitam itu menilai tidak seharusnya ustaz menyampaikan ceramah yang sampai menjelek-jelekkan kepala negara. Ia lantas mengaitkan protesnya dengan isi ceramah sang ustaz sebelumnya. Sebab sang ustaz sempat menyebut kepala negara selayaknya kepala keluarga. Sehingga bila kini ceramahnya malah berujung menjelek-jelekkan kepala negara. Menurut jemaah tersebut sama seperti menjelek-jelekkan ayah sendiri. Namun belum sampai ia selesai menyampaikan kritik, jemaah itu sudah dipersekusi oleh peserta ceramah yang lainnya. Video itu tentu langsung diramaikan dengan banyak komentar warganet. Mereka menyayangkan penggunaan takbir untuk mempersekusi seorang saudara seiman yang hanya berniat menyampaikan kritik untuk penceramah. Sungguh ironis, menyebut nama kebesaran Tuhan tapi sambil menzolimi yang lain. Sungguh, merekalah yang sesat atas pikiran mereka. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya, dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu. Era Soeharto, kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY, ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja. Rejim bangsat, rejim laknat, kurang ajar, iblis. Era saat ini, kalau kita mendengar ceramah-ceramah yang isinya penghinaan dan caci maki seperti ini, itu sudah hal biasa bagi kita. Sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar narasi-narasi seperti ini. Narasi-narasi yang penuh dengan cacian, penuh dengan makian, yang oleh mereka dibilangnya mengkritik. Di sini menjadi terbukti bahwa betapa mentalnya seorang Jokowi adalah mental malaikat. Di era Soeharto, kalau ada satu orang yang berani mencaci pemerintah seperti ini, konsekuensinya mati atau hilang gak pulang-pulang. Di era SBY, ada beberapa kali SBY turun tangan langsung melaporkan ke polisi orang yang dianggap telah menghinanya. Tapi apa yang terjadi di era Presiden Jokowi? Apakah beliau pernah turun tangan langsung menghadapi orang-orang yang dianggap menghina beliau? Satu kali pun tidak. Dibangsat-bangsatkan, dilaknat-laknatkan, dikurang ajarkan, bahkan diibliskan. Tapi satu kali pun Presiden Jokowi tidak pernah turun tangan langsung menghadapi orang-orang yang dianggap mencaci dan menghina beliau. Paling yang marah, yang tersinggung itu kita-kita. Ya, saya salah satunya. Tapi nggak sampai pendukung Jokowi itu melakukan pergerakan untuk persekusi dan lain sebagainya. Nggak ada sama sekali. Itulah hebatnya seorang Jokowi. Salah satu bukti nyata yang dapat dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Jokowi sungguh-sungguh memiliki mental seorang malaikat. Cuplikan video yang barusan kita lihat bersama. Saya melihat ada seorang jamaah yang begitu luar biasa. Sikapnya begitu tenang.
Nadanya begitu lembut dan tutur bahasanya begitu santun. Tapi nggak diterima. Nggak diterima. Bayangkan seandainya jamaah tersebut mengkritik ceramah sang ustadz yang dianggapnya menjelek-jelekan pemimpin negara tersebut dengan ucapan ustadz bangsat, ustadz laknat, kurang ajar, iblis. Apa yang akan terjadi? Coba kita bayangkan, kalau seandainya si jamaah tersebut mengkritik ceramah ustadz dengan narasi-narasi cacian seperti itu. Nah, inilah bukti yang tidak terbantahkan betapa mentalnya Presiden Jokowi adalah mental seorang malaikat. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hati. Diberikan seorang pemimpin yang bermental malaikat seperti Insinyur Haji Joko Widodo. Dihina, dicaci maki, dia biasa saja. Gambarnya diedit, diserupakan dengan hewan, dia biasa saja. Dia tidak pernah turun tangan langsung berhadapan dengan orang-orang yang dianggap telah mencaci dan menghinanya. Dia tidak pernah turun tangan langsung berhadapan dengan orang-orang yang dianggap merendahkan harkat dan martabatnya. Di satu sisi, orang-orang yang mencaci dan menghina beliau dikritik dengan sikap yang tenang, dengan nada yang begitu lembut, dan dengan ucapan kata-kata yang begitu sopan santun. Mereka nggak terima. Bahkan kritikan yang begitu lembut dan sopan santun mereka nggak bisa terima. Tapi mereka mencaci dan menghina pemimpin negara dengan kata-kata cacian yang begitu bengis, yang begitu barbar. Dan mereka katakan itu adalah kritik. Luar biasa sekali. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya ingin kita menyadari bahwa kita sebagai rakyat Indonesia saat ini patut menaikkan syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena telah dianugerahkan seorang pemimpin bangsa yang begitu rendah hati, bahkan bermental malaikat. Murah hatinya mengampuni orang-orang yang mencaci dan menghinanya. Dia begitu tulus menyayangi rakyatnya. Meskipun dari pihak rakyatnya ada segelintir orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih, dan tidak tahu menghargai bangsanya, pemerintahnya. Saya ingin kita menyadari bahwa sebagai rakyat Indonesia kita patut menaikkan syukur setinggi-tingginya kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Karena Indonesia telah dianugerahi seorang pemimpin negara, seorang pemimpin bangsa yang begitu rendah hati, yang begitu lembut hatinya, seperti Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Saya Kristianto Yenoni, rakyat jelata. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa ini berdiri. Itu faktanya, dan hanya iblis yang tidak mengakui hal itu. Salam NKRI.